adik-adik, apa kabarnya? Dahsyat dan luar biasa. Yes, oke deh. Lagi. Sekali lagi ya. Apa kabarnya hari ini? Yeay, hebat kalian anak yang luar biasa. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar di dalam tema yang sama seperti minggu lalu, yaitu temanya adalah ekosistem. Dan subtemanya kali ini berbeda adik-adik. Subtema kali ini adalah hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Dan kompetensi dasarnya adalah, nah, sebelum memulai pembelajaran, Kawan mau tanya dulu nih, semua sudah makan atau belum? Kalau Kawan sih sudah makan, wow, udah kenyang nih. Adik-adik kalau tidak makan, adik-adik bisa mati loh. Nah, hal itu juga yang terjadi di dalam ekosistem kita ini, baik di dalam ekosistem alami maupun ekosistem buatan. Oke, oleh karena itu, karena semua makhluk hidup butuh makanan, makanya di dalam ekosistem ada hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup. Nah, hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup itu disebut sebagai rantai makanan. Sekali lagi, rantai makanan adalah hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup di dalam suatu ekosistem. Nah, dari rantai makanan itu terbentuk jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari rantai makanan yang saling berkaitan. Sekali lagi, jaring-jaring makanan adalah kumpulan rantai makanan yang saling berkaitan. Nah, di dalam ekosistem terdapat 3 peran. Kita main-main ke hutan yuk. Pohon-pohon besar ini disebut sebagai produsen di dalam rantai makanan. Pohon-pohon, sekali lagi, pohon-pohon besar ini menduduki peran sebagai produsen. Apa? Ya, pintar. Nah, produsen di dalam rantai makanan adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri, adik-adik. Pohon-pohon besar ini dan seluruh tanaman hijau lainnya, mereka membuat makanannya melalui proses fotosintesis. Apa? Ya, proses fotosintesis. Nah, proses fotosintesis itu mereka membuat makanan, mereka mengambil air dan zat hara dari dalam tanah, adik-adik. Kemudian mereka membawanya melalui batang, memasaknya dengan bantuan sinar mataharinya di daun. Nah, adik-adik, peran yang kedua adalah konsumen. Apa? Konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Kita kembali ke kelas yuk. Ayo. Nah, adik-adik, sekarang kita sudah di kelas nih kan. Lihat tuh apa yang ada di papan tulis tuh. Lihat tuh yang di papan tulis itu apa ya? Nah, yang di papan tulis itu ada video kambing. Kambing suaranya bagaimana? Nah, kambing seperti yang di video itu adalah salah satu bentuk konsumen, salah satu contoh konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat berapa? Konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 adalah makhluk hidup yang memakan tumbuh-tumbuhan hijau, atau mereka memakan tumbuh-tumbuhan
lainnya. Konsumen tingkat 1 diduduki oleh dua jenis hewan. Yang pertama, hewan herbivora dan hewan omnivora. Apa? Ya, pintar, hewan herbivora dan omnivora. Apa itu herbivora? Herbivora adalah hewan yang memakan tumbuhan, sedangkan omnivora adalah hewan yang memakan tumbuhan dan juga makan makhluk hidup lain. Mereka juga makan hewan yang lainnya. Nah, kambing itu adalah contoh hewan herbivora, yaitu hewan yang memakan tumbuhan. Selain kambing, ada juga sapi, apalagi ada juga kerbau, ada juga jerapah. Nah, omnivora itu contohnya ayam, bebek, dan babi. Ya. Berikutnya adalah konsumen tingkat 2. Seperti yang berikut ini. Nah, adik-adik, ular itu termasuk dalam konsumen tingkat 2. Mengapa? Karena dia memakan konsumen tingkat 1, yaitu sapi. Nah, itu elang adalah salah satu tingkat 3. Apa? Konsumen tingkat 3. Nah, konsumen tingkat 3 atau konsumen puncak adalah konsumen yang tidak memiliki pemangsanya. Apa? Ya, konsumen yang tidak memiliki pemangsa. Nah, setelah itu ada jeng pengurai. Nah, adik-adik, pengurai itu adalah makhluk hidup yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati. Nah, di sini misalnya nih, ada bakteri, kemudian ada cacing tanah. Selain itu juga adalah jamur. Apa? Jamur. Manakah yang makhluk hidup yang menempati posisi sebagai produsen? Ingatlah, produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Hal ini ditempati oleh tumbuhan hijau yang mereka dapat membuat makanannya melalui proses fotosintesis. Di sini tumbuhan hijau diduduki oleh bakar rumput, jamur, atau yang lain. Nggak pintar, yaitu rumput. Yang mana makhluk hidup yang menempati konsumen tingkat 1? Ingatlah, konsumen tingkat 1 adalah makhluk hidup yang memakan tumbuhan sebagai produsen. Nah, dalam rantai ini yang makan tumbuhan adalah tikus. Jadi konsumen tingkat 1-nya adalah tikus. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu. Nah, sekarang konsumen tingkat 2. Nah, ingat bahwa konsumen tingkat 2 adalah makhluk hidup yang memakan konsumen tingkat 1. Di sini konsumen tingkat 1-nya adalah tikus, dan yang memakan tikus adalah ular. So, jadi konsumen tingkat 2 adalah ular. Good. Nah, sekarang konsumen puncak. Ingat bahwa konsumen puncak adalah konsumen yang tidak memiliki pemangsa dan memakan konsumen tingkat
sebelumnya. Konsumen tingkat sebelumnya di sini adalah ular, dan yang memakan ular adalah elang. Jadi konsumen puncaknya adalah elang. Setelah elang mati, jasadnya akan diuraikan oleh pengurai. Nah, pengurai di sini adalah jamur. Kemudian hasil uraian itu akan berupa humus dan bernutrisi untuk pertumbuhan tanaman. Berikutnya adalah simbiosis. Sekali lagi, hubungan antar makhluk hidup yang berikut adalah simbiosis. Nah, adik-adik, apa itu simbiosis? Hubungan interaksi timbal balik antar makhluk hidup. Simbiosis itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Dan yang kedua adalah simbiosis parasitisme. Yang ketiga adalah simbiosis komensalisme. Apa? Yang pertama apa? Ya, simbiosis mutualisme. Yang kedua, parasitisme. Dan yang ketiga adalah simbiosis komensalisme. Nah, adik-adik, simbiosis mutualisme adalah simbiosis yang saling menguntungkan. Contoh seperti kupu-kupu dan bunga. Seperti apa? Kupu-kupu dan bunga. Nah, itu salah satu contoh simbiosis mutualisme. Nah, selain kupu-kupu dan bunga, ada juga burung jalak dan kerbau. Burung jalak mendapatkan keuntungan dengan memakan kutu yang ada pada punggungnya kerbau. Sedangkan kerbau mendapatkan keuntungan dengan apa? Ada yang tahu? Iya, pintar sekali. Punggungnya dibersihkan dari kutu. Ya, pintar sekali. Nah, yang berikutnya adik-adik adalah simbiosis parasitisme. Jijik ya adik-adik ya. Nah, itu salah satu contoh hubungan simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan timbal balik yang menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain. Coba adik-adik berpikir, mana yang diuntungkan dari hubungan kutu dan manusia? Iya, pintar sekali, yang diuntungkan adalah si kutu. Kenapa? Iya, si kutu mendapatkan keuntungan dengan menghisap darah dari manusia, sedangkan manusia dirugikan karena kutu tadi telah menghisap darahnya manusia ini loh. Nah, itu simbiosis parasitisme. Nah, setelah itu kita akan belajar sama-sama tentang simbiosis komensalisme. Apa itu simbiosis komensalisme? Simbiosis komensalisme adalah timbal balik antar makhluk hidup. Yang satu diuntungkan dan yang satu tidak dirugikan dan tidak diuntungkan juga. Nah, contoh seperti ikan hiu dan ikan remora. Nah, ikan hiu ini dan ikan remora ini adalah salah satu contoh simbiosis komensalisme. Di mana ikan hiu tidak dirugikan sama sekali karena ikan remora hanya memakan sisa-sisa makanannya dia.
Sedangkan ikan remora itu diuntungkan dengan mendapatkan makanan. Tercinta tanpamu, apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, Nah, mula-mula klik, kemudian isi nama kalian, lalu klik tombol start, ya. Lalu isikan menurut kalian masuk ke dalam simbiosis mutualisme mana, yang parasitisme mana, dan komensalisme mana. Caranya begitu saja. Tarik menggunakan jari kalian, lalu tempatkan pada kolom yang telah tersedia sesuai dengan simbiosis yang benar. Lalu setelah itu tinggal kalian klik tombol masukkan jawaban atau submit answer. Itu kalian akan mengetahui jawaban mana yang kalian benar dan jawaban mana yang kalian salah. terima